Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh penulis dalam kitab beliau, yakni surah Nur, yang Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah langkah-langkahnya itu adalah memerintahkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang jadi masalah, kalau orang nggak tahu perbuatan keji dan mungkar, yang dia menganggap suatu hal yang biasa, padahal dari sisi syariat dia mungkar. Ya, dari sisi syariat dia mungkar. Makanya garis besarnya kata Allah, langkah-langkah syaitan itu memerintahkan perbuatan keji dan mungkar. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka kemungkaran itu sudah dianggap menjadi hal yang biasa, karena sudah menjadi kebiasaan. Dan diantaranya adalah berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang tidak halal, yang mana perbuatan ini adalah perbuatan yang dianggap oleh sebagian manusia perbuatan biasa. Bahkan kita tahu, ya mungkin sebagian besar antum tahu, kos-kosan laki atau pria bisa membawa masuk lawan jenisnya ke dalam kamar. Saya rasa di Jakarta bukan hal yang tabu itu. Betul? Kamar kos-kosan, baik kamarnya laki atau kamarnya perempuan, itu lawan jenisnya, bukan mahramnya, bisa masuk. Betul nggak? Banyak nggak? Hah? Banyak di Jakarta? Nggak tahu ya. Alhamdulillah, Pak. Di lingkungan tempat tinggal saya tuh banyak. Tapi di sana, lingkungan tempat ibu saya di Grogol, karena berdekatan dengan Trisakti dan Untar, sehingga kanan kirinya itu kos-kosan. Dan nyata kos-kosan laki bisa masuk ke tempat perempuan, perempuan masuk ke tempat laki.
Dan itu hal yang biasa Pak, menurut sebagian manusia. Bahkan manusianya ini adalah orang Islam. Tadi Pak, bagaimana dia mau tahu itu mungkar, itu perbuatan keji kalau dia nggak punya ilmu, kalau dia tidak punya ilmu. Wa syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu ada atau mengganggu kita, mengalir dalam tubuh kita sebagaimana mengalirnya aliran darah. Jadi dia mengalir sebagaimana mengalirnya aliran darah dalam tubuh kita, sangat kuat gangguannya itu. Yang dia senantiasa mengarahkan kita untuk jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Dan dalam hal ini adalah al-khulwah khalwah, berduaan dengan lawan jenis tanpa ada yang bisa melihatnya. Oleh karena itu penulis mengatakan walidzalika saddati syari'atu haddat tariq. Oleh karena itu syariat Islam telah menutup pintu ini, pintu terjadinya dua-dua atau berduaan lawan jenis itu Islam telah mentutupnya atau telah menutupnya. Sudah ditutup tapi dibuka selebar-lebarnya oleh manusia. Islam nutup, ditutup. Oleh agama kita ditutup. Agama kita punya aturan. Di antara bukti Islam telah menutupnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh penulis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidaklah berduaan seorang laki-laki dengan wanita illa kana salisuhuma asyaiton, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Jadi nggak usah percaya Pak sama siapa saja. Misalnya Pak, anak Bapak yang perempuan pulang sama saya aja Pak, saya anterin, nggak usah pakai ojek, nggak usah pakai kendaraan umum, sama saya aja, nggak usah, jangan percaya, gitu. Jangan percaya. Yang ketiganya syaitan. Jadi percaya sama Nabi, udah percaya aja sama Nabi, percaya aja sama Nabi, gitu. Atau misalnya lagi, Ibu saya boncengin, saya takut Pak, Ibu nggak percaya sama saya udah lama ngaji loh Bu. Sombong amat gitu ya. Saya udah puluhan tahun ngaji, nggak lihat jenggot saya udah sepanjang ini. Tenang aja, nggak percaya, jangan, nggak. Saya lebih percaya kepada Nabi. Nabi bilang apa? Yang ketiganya siapa aja? Nggak berlaku Pak, nggak berlaku. Jenggot nggak berlaku, cingkrang nggak berlaku, jilbab panjang pun nggak berlaku. Kan sama-sama punya hawa nafsu. Apalagi ganteng, apalagi cantik. Pokoknya
yang menjurus kepada berduaan, siapapun dia, nah, nggak percaya. Percaya aja sama Nabi. Yang ketiganya siapa? Pak, Bapak nggak percaya sama saya, antum nggak percaya sama saya. Kita kan udah temenan lama. Nggak. Ada orang mau ke rumah Bapak, Assalamualaikum, salam. Saya depan rumah antum nih. Ana lagi di jalan menuju rumah. Ya udah, antum tunggu aja di luar. Oh tega amat, kata dia. Boleh nggak gua masuk nih? Di rumah ada bini gua doang, gitu. Ya masa lu nggak percaya sama gua? Jawabnya gimana Pak? Jawabnya gimana Pak? Enggak, gua nggak percaya sama lu. Gua percaya sama Nabi. Antara lu sama bini gua yang ketiga, setan. Udah lu tunggu aja di luar. Lu tunggu aja di luar. Atau lu tunggu di warung kopi. Wah lu parah lu. Enggak, bukan parah, ini syariat. Jelas Pak? Ini syariat. Ini syariat. Jangan diganggu-ganggu. Coba Pak. Selalu. Tapi pasti Pak. Kalau dikasih masuk gimana Pak? Cuman bininya doang sendiri Pak. Nah, nggak tahu deh apa yang terjadi. Hah? Terjadilah apa yang terjadi mungkin ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kata Nabi, tidaklah berduaan antara laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Antum yang di dunia pekerjaan, di dunia nyata, saya sering dengar, cuman nggak pernah tahu secara pasti. Katanya teman yang bekerja di satu ruangan, di satu kantor, itu biasa atau suka atau terjadi hubungan hubungan apa? Hah? Hubungan apa Pak? Hubungan terakhir saya ngisi di salah satu kantor Pak. Si laki sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, ditempatkan di satu tempat ruangan yang sama. Berhubungan tuh Pak. Ada nggak itu? Kisah kayak gini ada nggak? Banyak. Saya pernah ngajar di satu kantor itu lagi bahas itu. Subhanallah. Berarti punya suami nggak jaminan Pak. Punya istri juga, apalagi istrinya di kampung. Ya. Pokoknya sedapat mungkin Pak. Enggak, jangan berduaan dengan lawan jenis sedapat mungkin. Kalau urusan sama dokter gimana Ustadz? Cari dokter yang satu jenis. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau nggak mau, jangan ambil resiko, Pak. Resiko terendah ketika terjadi ini apa? Resiko terendahnya apa? Nah, dosa. Oh iya, dosa pasti. Resiko terendah, tapi dia pada hakikatnya berat. Apa Pak? Nah, apa? Dilihat Allah. Iya pasti. Resiko terendah, efek terendah yang kita rasakan, turun iman, imannya drop langsung. Tuh, sadar nggak sadar, jatuh dalam perbuatan ini, efeknya iman turun.
iman turun. Nah, penulis kemudian mengatakan, maka berdasarkan sabda Nabi itu, hendaknya seorang ibu, seorang anak perempuan, dia tidak berduaan dengan supirnya di dalam kendaraannya. Ya nggak dikit juga supir berbuat apa? Terjadi hubungan dengan majikan. Ada nggak? Hah? Infonya ada. Di dunia nyatanya ada nggak? Di dunia nyatanya ada nggak? Ada. Hah? Ada. Kita tahu di dunia, di sekitar kita ada. Di dunia nyatanya. Itu. Sebab enggak gitu. Mau misalnya antum punya asisten rumah tangga, istri antum kerja, antum di rumah, asistennya perempuan, umurnya 40 tahunan, 30 tahun. Waduh, kira-kira kuat berapa lama, Pak? Nggak pakai lama ya. Normal berarti, Pak ya. Oh. Bininya kerja nih, Pak. Dia yang nyuci, dia yang nyapu, dia yang beres-beres, ditemenin sama pembantu perempuan. Itu di rumah tuh setiap hari. Awalnya sih kopi, teh, kopi, teh, kopi, teh. Ya, besok eh, dan itu nyata, insya Allah. Normal. Makanya syariat melarang, dilarang. Sama syariat dilarang, dicegah. Jangan. Mau kondisi apapun, seperti apapun, jangan pernah satukan laki dan perempuan di tempat yang sama. Apapun alasannya, kecuali darurat yang memang tidak mungkin tidak. Seperti harus dioperasi nih, dokternya cuma dia doang, nggak ada yang lain. Kalau benar-benar nggak ada, gitu. Tapi cari dulu maksimal. Masya Allah. Tukang cukur perempuan ada nggak? Banyak. Laki menyengaja dicukur di situ ada nggak? Hah? Ada? Banyak ya. Awalnya dicukur, pegang, 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 lama-lama minta pegang yang lain, Pak. Hah? Jangan pernah main-main. Enggak, enggak. Jenggot enggak berlaku, betul Pak? Jenggot enggak berlaku. Usia pengajian enggak berlaku, enggak berlaku. Kenapa Pak? Nah, ya, jenggot enggak berlaku. Semuanya enggak berlaku. Jangan. Dokter hubungan badan sama dokter lain ada nggak? Hah? Ada. Dokter sama suster ada. Awalnya kenapa? Berdua.
Sahih? Terjadi. Jadi indahkan apa yang Allah larang, apa yang Nabi larang. Terjadi. Ya, nggak mungkin. Karena yang ketiganya Nabi bilang pasti syaitan cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Nggak mungkin kuat. Selesai. Nggak mungkin kuat. Udah tutup. Titik sampai di sini. Tek, kunci mati. Jangan pernah menganggap kita hebat, kuat, bisa. Enggak. Tutup. Tutup. Lihat, penulis mengatakan ini. Biasanya terjadi pertama karena menyepelekan. Sepelekan. Satu ruangan dengan perempuan atau dengan laki-laki yang kurang tampan, wanita yang kurang cantik, awalnya emang nggak dilihat, Pak. Betul kan? Tapi setiap hari, besok, 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 ini cakep juga, ganteng juga, itu masuk. Bertahap tapi pasti. Lihat itu. Bini di kampung, ya Pak ya? Hah? Bini di kampung, gitu. Itu awalnya karena menyepelekan. 2 minggu yang lalu ada pertanyaan kayak gini, kurang lebih Ustadz. Saya melamar kerja, ternyata saya diterima, lingkungan saya semuanya perempuan, mayoritas perempuan. Jadi saya interaksi dengan mereka gimana? Saya bilang nggak ada jawaban yang lain, antum keluar dari situ. Kalau antum mau jaga iman antum, oh jangan pertaruhkan iman antum, ya Pak. Cari kerjaan lain. Nggak ada solusi, nggak ada. Nggak ada solusi ketika udah bersama lawan jenis, berantakan iman antum. Berantakan, Pak. Berantakan. Nanti sampai rumah, bini antum namanya Susan. Kenapa dipanggilnya Susi? Nah, karena hari-harinya sama Susi. Padahal bininya namanya Susan. Tuh, jangan. Jangan. Tutup pintu itu, tutup semuanya, tutup rapat-rapat, tutup. Tutup rapat. Itu. Kemudian atau itu terjadi karena terlalu percaya diri. Terlalu hafalan aneh kan banyak. Gitu kan. Emang hafalan bisa nolongin, Pak? Hah? Bisa nolongin tuh hafalan? Enggak, diumpetin tuh hafalan tuh sama setan tuh. Nah, jangan, kata penulis, terjadi berdua itu karena menyepelekan atau karena menganggap mampu, sanggup. Pulang kemana? Karena oh searah, bareng aja. Gaya, mau nolong Pak gayanya itu. Bareng aja, ada sendiri kok searah kita. Kayaknya Ustadz pengalaman ya. Kagak, pengalaman dari mana, orang kagak pernah kerja. Nah, ini cuman mengandai-ngandai aja gitu. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Saat apa? Betul.
Iya, kalau udah berdua nggak bisa. Coba, nanti jangan, saya nggak bilang coba aja gitu, jangan. Saya sih nggak bilang itu. Siapapun yang udah berdua nggak bisa. Anas lupa, Anas lupa. Hah? Iya, lupa, cakep, seksi lagi. Lupa udah Anas. Ganteng, tinggi. Lupa, Anas lupa. Udah, Nabi bilang yang ketiga, kata. Mau coba tuh. Ana pernah tanya sama bapak-bapak, usianya 78 tahun. 78. Pak, kalau ngelihat perempuan masih ada hawa nafsu nggak? Ada. Tuh, 78 loh. Gak jaminan Pak, hawa nafsu masih ada. 78. Ada nggak di sini 78? 78 Pak, ada. Udah tutup pintu itu, ditutup selebar sekuat-kuatnya. Jelas? Antum baca aja surat An-Nas, coba aja. Antum lagi ngeboncengin perempuan gitu, baca An-Nas gitu. Birobin nas. Majuan dikit Mbak gitu. Hah? Lama-lama Anas itu hilang tuh. Nah, jelas ya. Udah tutup, tutup. Kecuali nggak dapat, tidak harus gitu. Maka boleh, tapi sesuai kebutuhan. Misal jual beli laki-laki dan perempuan, maka boleh sebatas berapa harganya, sepakat jual belinya, bayar, selesai. Gitu. Lihat, ada nggak pedagang bilang gini, sendirian aja Bu? Ada nggak? Hah? Tuh, siapa yang nyuruh ngomong gitu? Setan. Kalau saya jadi si ibu, apa urusan lu sendiri kayak mau mas? Kan gitu. Hah? Betul Pak? Apa urusannya kita? Kita dagang ini sendirian aja Bu. Apa urusan lo nanya-nanya? Kan begitu harusnya. Dia sendiri, suami lagi keluar kota. Nah, lu nyambung dah tuh terus tuh. Terus, Bu, daripada repot-repot, ini ibu telepon aja nanti saya anterin. Nah, lu, tuh, iya nggak? Siapa namanya? Rian, iya nggak ya? Jalannya khutwah-khutwah, ya, selangkah demi selangkah tuh. Siapa? Syaitan. Udah tutup, 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 serapet-rapet ya. Jangan sampai bini antum lebih akrab sama tukang sayur daripada sama antum. Ada nggak? Sama tukang sayur, abang kemana aja, nggak dagang-dagang. Suaminya pulang, udah pulang ya. Biasa aja suaminya balik. Giliran tukang sayur nggak dagang datang gitu kan. Abang kemana aja? Dicariin kemana aja bang? Pulang kampung gitu. Suaminya dinas luar kota seminggu, tukang sayur seminggu juga. Lebih kangen sama tukang sayur dia. Hah? Boleh beli sayur boleh. Udah, apa aja beli? Sayur asam, ikan asin, cabai. Cukup, udah cukup, nggak pakai ngobrol, cukup selesai. Itu cukup selesai. Abang jalan udah sesuai kebutuhan. Jangan dibuka pintu itu. Apalagi tukang sayur lebih ganteng dari antum. Wah, repot lagi tuh. Ya, tukang sayur lebih ganteng
dari suaminya, ya Pak ya, ditungguin setiap hari. Oh siapa? Pokoknya macam-macam. Baik, ada lagi yang mau tanya? Tempat kerja. Oh, Zoom meeting, Masya Allah. Lepas dari permasalahan zina. Kalau bisa pas para ada saksi kita. Hukumnya dia boleh minta cerai, dia sabar, pahalanya besar, tergantung imannya. Kalau nggak kuat dia boleh minta cerai, kalau kuat dia bertahan. Saya pernah ditanya oleh seorang perempuan, bahkan bukan cuma zina, udah punya anak, sampai punya anak, itu ketemu sama saya, suami istri ketemu, istrinya bilang, Ustaz, suami saya kumpul kebo, punya anak sama perempuan, dua-duanya udah ngaji, istri udah ngaji. Suami saya, ibu mau apa? Saya bilang gitu. Saya sebagai seorang wanita tidak tega sama si perempuan yang punya anak dia. Saya rela dia nikahin tuh perempuan. Saya omelin tuh laki tuh langsung. Saya omelin. Antum itu. Istri antum kayak begitu. 1001 yang kayak gini, betul Pak? Enggak. Dia bilang saya sebagai seorang perempuan yang punya anak pun merasakan gimana si perempuan itu kalau harus dipisahin. Sementara udah ada anaknya, Pak. Saya rela saat dia nikah sama perempuan itu. Saya marah-marah itu istri aku ya. Nangis tuh laki. 1001 yang kayak gini, ya enggak? Hah? Rata-rata minta oleh, tergantung iman. Kalau kuat bertahan, kalau nggak berkuat boleh. Itu. Kalau kuat bertahan, kalau enggak boleh. Nusyuj, melakukan pelanggaran syariat. Yang dibolehkan untuk pasangan minta cerai. Ada seorang sahabat yang mengatakan, kalau saya lihat istri saya berduaan dengan laki-laki lain, berhubungan dengan laki-laki lain, kata dia, Pak, saya penggal kepalanya. Saya penggal. Terus ucapan ini dilaporin ke Nabi, ya Rasulullah. Dia itu katanya kalau melihat istrinya berhubungan dengan laki-laki lain, dia itu akan potong palanya. Dibenerinnya dalam Islam. Kata Nabi, saya lebih marah dari dia. Dibenarkan tuh, ya tuh. Dibenarkan. Gitu. Oh, nggak ada ceritanya deh. Laki-laki kuat dengan lawan jenis, nggak ada. Termasuk ustadz, termasuk ulama, termasuk kiai, termasuk siapa aja. Selama dia laki-laki normal, kecuali sudah apa? Gak normal, terjadi alay. Jelas ya?
Itu banyak di dunia nyata. Di dunia nyata. Tadi makanya saya bisa cerita kantor. Saya ngajar di satu kantor, mereka lagi ramai bahas ini. Ternyata bukan hanya kantor, pelajar SMA, pelajar datang nanya sampai terjadi. Itu yang datang orang tuanya, datang tanyaan berhubungan saat orang tuanya pergi dari rumah, nggak ada, di rumahnya dipakai berhubungan. Itu terjadi, Pak. Bahkan nih Pak, kisahnya ini kisah orang datang cerita, Pak. Jadi mereka berhubungan bukan pacaran, Pak, tapi teman dekat. Jelas ya? Ini si perempuan punya pacar di sekolahnya, tapi hubungan zina sama teman dekatnya. Itu sampai diceritain begitu. Kemana-mana berdua, saking udah akrabnya, dia dilepas akhirnya sama kedua orang tuanya. Orang tuanya pikir nggak pacaran, lupa hadis Nabi. Yang ketiga, setan. Kejadian tuh Pak. Alhamdulillah. SMA Pak, SMA. Gimana? Tobatlah, tobatan nasuha. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah jaga kita di zaman fitnah ini dari dosa yang satu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.